Hai kawan-kawan semuanya, yuk kita klik subscribe terlebih dahulu sebelum melanjutkan video ini. Saya kasih waktu 3 detik ya. 1, 2, 3. Happy watching. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Man Budiman dari Man Budiman Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harapkan semuanya baik-baik saja dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi di series ngobrol-ngobrol kali ini saya akan bahas lagi mengenai Chromebook ya, karena mungkin saya nggak bisa jawab satu persatu ya, karena banyak banget pertanyaan tentang Chromebook ini. Kita akan bahas tentang dikerucutkan kepada Chromebooknya, karena banyak banget yang bertanya tentang misalkan tentang bagaimana cara menginstal Office di Chromebook dan lain sebagainya. Kita akan bahas hari ini. Namun sebelum saya bahas lebih jauh, saya mengajak buat teman-teman semuanya buat like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa nyalakan juga tanda loncengnya agar ketika ada video terbaru dari Man Budiman Channel akan ada notifikasinya kepada teman-teman semuanya. Oke teman-teman, sebentar saya aktifkan dulu mikrofonnya ya. Saya simpan sini aja. Oke, jadi ada pertanyaan dari beberapa teman-teman di subscriber. Bang, gimana caranya untuk menginstal Microsoft Office di Chromebook? Dan masih banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Bang, apakah bisa install game di Chromebook? Kemudian ada lagi tentang bagaimana cara menginstal Mendeley dan lain sebagainya. Aplikasi-aplikasi di Windows apakah bisa diinstal di Chromebook? Pada intinya gitu ya. Jadi kebanyakan yang bertanya adalah cara menginstal aplikasi Windows ya di Chromebook. Itu pertanyaan yang paling banyak sekali di channel saya yang ditanyakan kepada saya. Sebetulnya saya sudah buat beberapa video bagaimana cara menginstal aplikasi Microsoft Office, kemudian bagaimana cara menggunakan Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint di Chromebook itu sendiri. Seperti kita ketahui, laptop Chromebook ini berbasisnya adalah Linux ya. Kita sama saja dengan HP HP Android kita. Karena di Chromebook itu karena kebanyakan itu menggunakan aplikasi-aplikasi mobile ya teman-teman. Apakah pertanyaannya bisa menginstal aplikasi Microsoft Office? Tentu saja bisa teman-teman. Tapi mungkin itu memerlukan akses yang powerful. Sebenarnya kita ketahui kalau misalkan Bapak Ibu semuanya atau teman-teman saya penerima Chromebook bantuan dari pemerintah, tentunya Play Store itu tidak bisa di-enablekan. Artinya kita tidak bisa menginstal aplikasi melalui Play Store. Yang mana kita ketahui kalau misalkan Android itu kebanyakan aplikasinya kita diinstal melalui Play Store ya. Nah, untuk di Chromebook itu sendiri itu tidak bisa, teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah apakah misalkan bisa menginstalkan aplikasi Android? Kita misalkan download dulu si aplikasinya, kemudian kita langsung instalkan. Saya sudah coba, namun itu tidak berhasil, teman-teman. Kenapa? Karena dikhususkan untuk Chromebook ini adalah langsung melalui Google Chrome Store ya, teman-teman. Jadi kita bisa menginstal aplikasi-aplikasi kita melalui Chrome Store. Ya, jadi teman-teman semuanya kalau misalkan pengen install aplikasi, silahkan aja buka Chrome Store. Kemudian ketikkan aplikasi apa yang kita pengen install ya. Mungkin tidak semua aplikasi yang ada di dalam HP kita ada di Chrome Store tentunya. Jadi hanya ada beberapa saja teman-teman. Seperti hanya kalau kita ingin menginstalkan game Mobile Legends misalkan contoh, itu tidak bisa. Ya, jadi itu khusus harus diaktifkan terlebih dahulu si Play Store-nya. Nah, ada juga yang bertanya, saya memiliki Chromebook yang bukan bantuan dari Kemendikbud ya. Apakah Play Store-nya bisa diaktifkan? Tentu saja bisa. Kenapa? Karena dia tidak terkelola oleh suatu perusahaan. Jadi kalau misalkan kita beli sendiri Chromebook-nya, tentu saja itu bisa. Ya, itu bisa diaktifkan Play Store-nya. Kemudian teman-teman semuanya bisa lihat juga di dalam playlist saya yang sudah saya buat tentang rangkuman tentang Chromebook, bagaimana cara mengaktifkan Play Store yang terdisable. Dan video itu saya buat sebelum adanya perubahan regulasi yang diperlakukan oleh Kemendikbud ya.
Waktu dulu itu masih bisa kita enablekan si Play Store, tapi sekarang itu tidak bisa. Bahkan sekarang beda domain saja itu tidak bisa diloginkan. Misalkan kita penerima bantuan Chromebook SMP, kemudian kita ingin masukkan SMK, misalkan akun belajar ID, itu tidak bisa teman-teman. Bisa ditambahkan tapi bukan dari segi penambahan user ketika login, tapi kita ketika sudah login baru kita bisa tambahkan teman-teman. Dan itu caranya ada di video saya di dalam playlist Chromebook. Jadi teman-teman semuanya kalau misalkan pengen cari tentang tutorial Chromebook, silakan aja pergi ke channel saya, kemudian pilih playlist dan nama playlistnya adalah Chromebook. Di sana banyak banget teman-teman. Kemudian apakah Mendeley bisa diinstal? Nah, saya belum pernah coba ya Mendeley. Mungkin nanti kalau misalnya saya bisa sharing buat teman-teman semuanya. Dan kalau teman-teman udah ada yang bisa install si aplikasi Mendeley-nya, silakan aja langsung sharing dengan saya ya teman-teman. Saya juga hampir ketika pembelajaran kemudian sehari-hari saya menggunakan Chromebook. Kenapa? Karena alhamdulillah di sekolah saya sudah tercover internet, jadi lebih mudah gitu ya. Ya memang kalau misalkan Bapak Ibu semuanya atau sekolah-sekolah penerima Chromebook itu tidak ada jaringan internet, itu yang mungkin sedikit ada hambatan ya menggunakan Chromebook. Kenapa? Karena tidak akan powerful. Namun settingan-settingan yang dipersiapkan offline juga bisa teman-teman. Hanya sekedar mengetik dan lain sebagainya itu bisa untuk membantu kita dalam penyampaian materi. Jadi walaupun misalnya Chromebook ini powerfulnya kita menggunakan hak akses atau akses internet, namun kita juga bisa menyetingnya secara offline. Tentunya dengan keterbatasan ya, tidak powerful seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang bertanya kepada saya, apakah bisa Chromebook itu pakai kabel LAN? Kalau misalnya kita perhatikan di dalam port si Chromebook ini tidak ada port untuk kabel LAN, teman-teman. Nah, di sini saya udah ada contoh ya, contoh dari kabel LAN seperti ini. Ini adalah contoh kabel LAN. Jadi ini tidak bisa langsung kita masukkan ke dalam si Chromebook. Kenapa? Karena dalam Chromebook ini kita harus pakai USB converter ya. Jadi kita harus beli dulu ada LAN port, kemudian LAN to USB atau USB to LAN. Jadi nanti USB-nya kita masukkan ke dalam port USB yang ada di dalam Chromebook, kemudian kita masukkan si port LAN ini. Dan ada juga yang bertanya kepada saya, apakah bisa menyeting IP di dalam Chromebook? Tentunya itu bisa. Nanti saya akan buatkan series tentang bagaimana penyetingan IP di dalam suatu Chromebook teman-teman ya. Jadi itulah beberapa pertanyaan yang sering banget ditanyakan ya. Kebanyakan memang itu pertanyaan berkaitan tentang Microsoft Office. Kenapa? Ya itu dia, karena Microsoft Office itu sebagai kebutuhan kita untuk menunjang pekerjaan kita sehari-hari teman-teman ya. Jadi kalau misalkan untuk menggunakan Google Doc, Google Sheet itu memang kita perlu waktu ya untuk menyesuaikan. Tapi kalau misalkan kita tidak biasakan, mungkin kita akan terlena dengan sistem yang ada di Windows ya teman-teman. Jadi kita harus juga kita coba di Google Sheet, Google Slide ya. Bahkan saya juga sudah buatkan video tutorialnya bagaimana cara membuat kartu ujian di Chromebook, dan itu udah saya buatkan. Jadi teman-teman silakan aja dicek ya, dicek aja di channel saya di playlist series Chromebook. Jadi sebetulnya nggak sulit ya, karena Chromebook ini hampir sama seperti Android, hanya saja mungkin di sini tampilannya seperti laptop ya teman-teman ya. Jadi lebih mantap, lebih simple, lebih enak. Kita yang tadinya storage-nya kita harus super besar, kalau di Chromebook itu enggak teman-teman. Jadi kebanyakan penyimpanan data-datanya itu menggunakan cloud. Jadi kita menggunakan internet atau Google Drive ya. Jadi kita langsung backup ke Google Drive, dimanapun kita butuhkan file tersebut. Kita tidak usah membawa laptop, cukup dengan handphone aja kita bisa akses file kita ya teman-teman. Jadi lebih simple, lebih enak. Kemudian selain kesimpulan itu juga ada fitur-fitur yang benar-benar membuat saya menarik. Salah satunya adalah fitur Bluetooth ya. Tapi kalau misalkan teman-teman coba nih fitur Bluetooth untuk disambungkan kepada speaker contohnya, itu ketika saya coba work
dan lancar, nggak ada kendala. Namun ada beberapa juga yang bertanya ketika tata cara penghubungannya gimana. Itu cara menghubungkan Bluetooth kepada speaker aktif itu seperti biasa, kita sambungkan Bluetooth ke Bluetooth handphone ke speaker ya, jadi nggak ada perbedaan ya. Kemudian yang saya suka lagi adalah di dalam Chromebook ini speakernya itu udah mantap sekali, udah besar, jadi kita tidak perlu lagi yang namanya speaker eksternal. Internal juga udah besar banget suaranya ya, apalagi yang Acer ya. Kebetulan ya saya Acer karena saya dapat bantuan, dan itu benar-benar sangat membantu sekali guru-guru dan juga siswa ya dalam perkembangan teknologi yang semakin canggih ini. Dan itu salah satu penunjang yang betul-betul bermanfaat bagi sekolah kami. Dan terima kasih buat Kemendikbud yang sudah memberikan peralatan TIK, baik itu Chromebook, kemudian LCD proyektor, dan juga router ya. Itu sangat betul-betul bermanfaat. Dan ketika dikasih peralatan-peralatan tersebut, seperti halnya kita misalkan di sekolahnya tidak ada akses internet ya. Kemudian Kemendikbud juga memberikan router, dan yang lebih menariknya lagi, router tersebut kita bisa pakai SIM card. Jadi lebih enak, lebih simpel teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja series ngobrol-ngobrol tentang seputar Chromebook, dan saya mengadopsi beberapa pertanyaan yang ada di channel saya yang teman-teman ajukan. Mungkin nanti kita akan baca salah satu komentar, kemudian kita akan review bedah secara detail tentang pertanyaan tersebut, dan kita langsung contohkan ke dalam penggunaan Chromebook itu sendiri. Saya Iman Budiman, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you next time. Ayo kita bangun channel ini agar menjadi lebih bermanfaat sebagai sarana pengetahuan yang baru bagi kalian, dengan cara subscribe, like, komen, dan share kepada orang lain supaya lebih bermanfaat dan membuat perkembangan yang maju untuk channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan terima kasih ya sobat.